Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah dan Bunda di rumah? Semoga selalu sehat, semangat, terutama di pembelajaran online, juga pada kegiatan lainnya. Amin. Baiklah Ananda Solihah, pada kesempatan hari ini melanjutkan pembahasan Bu Pena kemarin subtema 1. Hari ini pembahasan Bu Pena subtema 2 di tema 4. Ya. Nah, baiklah, sebelum mulai belajar, kita membaca doa bersama, basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kabulkanlah doaku. Ananda Solihah, kita mulai pembahasan Bu Pena 3B, tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk kalian, silahkan buka halaman 142 dan 143 Bu Pena 3B. Sudah Anda sekalian? Baiklah, kita langsung saja ke muatan bahasa Indonesia. Di buku kalian, nomor 1, kalimat yang berisi saran adalah, pilih nak. Mana nak Solihah? Ada ciri kalau kalimat saran, cirinya adalah ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Nah, di antara pilihan ketiga tersebut yang B. Kemudian yang kedua, bacalah kalimat berikut. Lani memakan buah mangga yang masih asam sehingga ia sakit perut. Kalimat saran yang tepat untuk masalah tersebut adalah, sudah ada di antara ketiga tersebut kalimat ciri kalimat saran, yaitu B ya. Untuk nomor berikutnya, silahkan kalian simak kembali buku Bu Penanya ya. Berikut teks untuk soal nomor 3 dan 4. Setiap siswa mengikuti upacara bendera pada Senin pagi. Petugas yang akan membawakan lagu Indonesia Raya menyanyikan lagu itu dengan kompak. Ketika pembina upacara berbicara di atas podium, siswa sebaiknya tidak mengobrol dengan teman di sampingnya. Siswa harus mendengarkan informasi disampaikan oleh pembina upacara. Jika tidak, maka siswa akan mendapat teguran dari guru. Nah, dari teks bacaan tersebut ada kalimat rumpang. Nah, isinya apa kira-kira? Isinya adalah, kalau dari Miss adalah hendaknya. Apabila kalian ingin diisi dengan kata lain yang tepat atau pas, boleh. Yang penting tidak mengurangi konteks isi dari bacaan teks tersebut atau isi dari teks tersebut ya. Jadi menjadi setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera pada Senin pagi. Petugas yang akan membawakan lagu Indonesia Raya hendaknya menyanyikan lagu itu dengan kompak. Ya. Dan seterusnya ya. Ini di sini hendaknya. Kemudian nomor 4. Simak kembali buku kalian ya. Berdasarkan teks di atas, tuliskan kalimat yang berisi penyelesaian masalah. Ya, baiklah. Kembali ke buku Bu Pena kalian ya. Kalimat pertama, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera pada Senin pagi. Itu penyelesaian masalah bukan? Bukan ya. Ini hanya kalimat informasi saja atau kalimat berita. Kemudian yang kedua, petugas yang akan bawakan lagu Indonesia Raya hendaknya menyanyikan lagu itu dengan kompak. Berarti ada kata hendaknya kalimat saran. Kemudian yang ketiga, ketika pembina upacara berbicara di atas podium, siswa sebaiknya tidak mengobrol dengan teman di sampingnya. Nah, itu termasuk juga ada ciri kalimat saran, yaitu ada kata sebaiknya, termasuk kalimat saran. Ya, berikutnya, siswa harus mendengarkan informasi disampaikan oleh pembina upacara. Nah, jika tidak, maka siswa akan mendapatkan teguran dari guru. Maka
Maka kalimat penyelesaian masalahnya adalah seharusnya Lisa tidak datang terlambat apabila berangkat lebih awal. Siswa harus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pembina upacara. Nah, jika tidak, akibatnya apa? Itu kalimat terakhir akan mendapatkan teguran dari guru. Maka kalimat penyelesaiannya adalah siswa harus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pembina upacara. Juga saat menyanyikan lagu Indonesia Raya juga harus mendengarkan. Jadi kalimat siswa harus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pembina upacara itu adalah kalimat penyelesaiannya. Baiklah, terakhir bacalah kalimat berikut. Lisa dinasihati oleh guru karena datang terlambat. Kalimat sarannya adalah yang Miss tulis di sini. Seharusnya Lisa tidak datang terlambat apabila berangkat lebih awal atau lebih pagi. Baiklah, Anda sekalian, untuk muatan bahasa Indonesia sudah selesai. Kita lanjutkan ke muatan matematika 3.3. Kembali, silahkan Ananda Solihah perhatikan buku pena halaman 142. Nomor 1, P kurangi Q sama dengan 82. Sama artinya dengan titik-titik kurangi titik-titik, atau bilangan yang belum diketahui kurangi bilangan yang belum diketahui sama dengan 82. Pasangan nilai P dan Q pengganti titik-titik ya anak-anak ya. Yang tepat adalah, nah, kalian bisa membaca sebelum mengerjakan nomor 1 ini di halaman 123. Jadi di halaman 123 buku pena kalian ada cara atau langkah-langkah dalam menentukan bilangan yang selisihnya diketahui. Ada 2 langkah, yaitu langkah pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari selisihnya yang diketahui. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Baiklah, itu adalah langkah dalam menyelesaikan bilangan selisih ya. Jadi P kurangi Q sama dengan 82. Nah, P harus lebih besar daripada Q. Berarti dan Q harus diketahui dari bilangan pertama dikurangi selisih. Maka 322 dikurangi B ya, 240. Miss 240 dari mana? 240 adalah sesuai langkah kedua tadi, yaitu bilangan pertama. Bilangan yang sudah bilangan 322 dikurangi yang sudah diketahui atau selisihnya 82. Itu langkah kedua. Semoga bisa dipahami Anda sekalian. Berikutnya adalah yang nomor 2. Perhatikan pengurangan berikut. Nah, ini titik M itu sama artinya dengan titik-titik. N juga sama dengan titik-titik Ananda Solihah ya. Dikurangi. M kurangi N sama dengan 72. Maka caranya juga sama nih. Untuk nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 2, jika dimasukkan nilai M sudah diketahui 286. Nah, 286 kurangi 72, maka diketahui hasilnya N. N hasilnya adalah C, 214. Ya, bisa dipahami? Anda Solihah, kita lanjutkan di nomor 3. A kurangi B, buku kalian halaman 143 ya. A kurangi B sama dengan 111. Jika nilai B, yang diketahui adalah nilai B-nya. Nilai B-nya ya. Jika nilai B 212, maka nilai A adalah maka 111 dijumlahkan ke 212 atau yang sudah diketahui. Atau boleh nggak Mister balik? Bolehlah, 212 ditambah 111 sama dengan 323. Maka nilai A menjadi 323 dikurangi 212 sama dengan hasilnya 111. Bisa dipahami Anda Solihah? Insya Allah ya. Amin. Berikutnya yang keempat,
Jelaskan langkah-langkah menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Yaitu yang ada di halaman 122. Bisa dibaca lagi ya. Pertama, menentukan bilangan lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Ya, tadi sudah dipraktekkan. Kemudian kurangilah bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Ya, kalau tadi dikurangi apabila yang A, tapi karena yang B yang diketahui maka bilangan ini paling besar, maka kalau ini dijumlahkan. Anda sekalian bisa dipahami ya. Amin. Berikutnya yang terakhir 5 untuk muatan matematika. Tuliskan 3 pasangan bilangan dengan selisih sebagai berikut. Nih. Selisihnya ada 60, A, B 95, C 108, D 220. Misalnya memberikan contoh yang A saja ya. A, selisihnya 60. Maka jangan lupa bilangan pertama adalah lebih besar dari yang diketahui. Maka 100. Kalau 90 boleh nggak? Boleh. Yang penting hasil akhirnya selisihnya adalah 60, hasilnya sama. 100 kurangi 60 sama dengan 40. Nah, maka bilangannya 100 kurangi 40 sama dengan 60 karena hasil akhir selisihnya 60. Kemudian lagi 90 kurangi 30 sama dengan 60. Lagi 80 kurangi 20 sama dengan juga 60. Untuk B, C, dan D latihan kalian di rumah. Insya Allah pasti bisa. Ya, nak? Baiklah Anda sekalian, kita lanjut ke mulak PKN atau muatan lokal PPKN KD 3.2. Masih di halaman 143. Nomor 1. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah C, ya, menjaga kebersihan di sekolah. Kemudian yang kedua, contoh hak yang diperoleh siswa setelah melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan sekolah adalah C, dapat belajar dengan nyaman di kelas yang bersih. Karena setelah kewajiban dilakukan, maka diharapkan haknya akan terpenuhi. Maka setelah melakukan kewajiban menjaga kebersihan sekolah, maka siswa akan mendapatkan tempat belajar yang bersih dan nyaman. C. Berikutnya nomor 3. Hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara seimbang. Agar mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan sehat. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, tuliskan 3 kewajiban yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan lingkungan sekolah. Ini sudah tulis di sini. A, menjaga kebersihan lingkungan. B, membuang sampah pada tempat sampah. C, memelihara dan menjaga fasilitas sekolah. Di buku pena kalian ada, bisa dilihat atau dibaca pada halaman 127 ya, di halaman 127. Baik, lanjutkan ke nomor 5. Tuliskan 3 hak yang akan diperoleh siswa jika menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih sama, terdapat di halaman 127 ya nak. Itu ada 3. 1, memperoleh ruang belajar yang bersih. Yang kedua, B, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Dan C, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Jadi fasilitas sekolah yang baik agar belajar nyaman, agar mudah memahami ilmu pengetahuan yang dipelajari. Itu adalah hak kalian di sekolah. Baiklah Anda sekalian, langsung kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, ada seorang anak sedang melaksanakan praktek gerakan tari. Gerak tari yang sesuai dengan gambar di atas adalah, yang diperhatikan adalah kakinya ya. Bagaimana posisi kaki? B, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. B. Sekarang nomor 2, gerakan akhir pada tari gantar adalah kaki kiri diangkat dan dientakkan ke bumi. Miss, dientakkan apa sih Miss? Gini, ditekan kaki ya. Kalian seperti menginjak bumi. Nah, itu dientakkan namanya nak. Baiklah. Kemudian yang ketiga, berjalan, berjinjit atau melompat merupakan jenis gerakan kaki pada gerak tari. Yang keempat, anggota tubuh apa yang biasanya digerakkan dalam gerak tari? Tari gantar.
kaki dan tangan. Yang kelima, tuliskan satu gerakan dalam tari gantar berikutnya. Di situ ada gerakan tari gantar anak-anak. Itu gerakan kedua, ya, yaitu kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan kaki kiri ikut bergeser ke kanan. Gerakan diakhiri dengan mengentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut. Seraya itu apa sih, Miss? Mengentakkan kaki kiri dan jadi berbarengan ya, dan menekuk lutut. Baiklah Anda sekalian, di muatan SBDP ini yaitu belajar tentang tari gantar. Tari gantar di buku pena kalian ada di halaman 130 dan 134. Nah, bisa kalian lihat lagi di buku kalian. Baiklah Anda sekalian, kita akhiri pembahasan Bu Pena tema 4 subtema 2 hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Miss. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pelajari kembali. Insya Allah akan lebih memahami. Membaca adalah jendela ilmu. Maka siapa yang rajin membaca, insya Allah ilmunya akan semakin bertambah. Amin. Sekian dari Miss. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.